Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bagaimana cara memahami teks cerpen. Pada video ini, kamu akan belajar mengenai bagaimana memproduksi atau menghasilkan sebuah teks cerpen. Oleh sebab itu, selamat datang di dunia menulis cerpen. Langkah pertama yang dilakukan sebelum menulis teks cerpen adalah merancang dan menetapkan topik. Kamu sudah memahami bahwa topik adalah permasalahan yang akan dikaji. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dikaji harus jelas dan pasti. Dalam menulis suatu teks, termasuk teks cerpen, topik menjadi acuan yang menentukan pembahasan selanjutnya dalam sebuah teks. Jika topik yang dipilih jelas dan tepat, maka teks yang ditulis akan menjadi teks yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jika topik yang dipilih tidak jelas atau rancu, maka teks yang akan ditulis akan mengambang karena tidak memiliki pembahasan yang spesifik. Misalnya, kamu ingin menulis teks cerpen dengan topik cinta. Topik tersebut tidak spesifik dan cinta yang dimaksud cinta seperti apa, untuk siapa, cinta bagaimana, dan kapan. Untuk memperjelas topik cinta tersebut harus ditambahkan kata-kata pendukung seperti Franka yang merupakan tokoh utama dari teks yang akan ditulis, bertepuk sebelah tangan di masa lalu. Topik cinta sudah cukup jelas, yaitu cinta Franka yang bertepuk sebelah tangan di masa lalunya. Semakin banyak kata yang digunakan dalam menentukan topik, maka semakin jelas pula apa yang akan ditulis. Dengan menulis teks cerpen, berarti kita sudah mengetahui untuk siapa teks tersebut ditulis dan apa yang diharapkan dalam menulis teks tersebut sampai kepada pembaca. Jika menulis teks tentang cinta, tentu target pembacanya adalah remaja berusia 12-20 tahun. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam menulis teks cerpen juga ditentukan berdasarkan siapa pembacanya. Misalkan, target pembaca kita adalah kalangan siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Dengan demikian, ditetapkan tujuan penulis teks cerpen adalah menceritakan tentang kisah cinta Franka yang bertepuk sebelah tangan ketika masih SMP. Jadi, dengan adanya cerita seperti ini dan dibaca oleh remaja yang sedang kasmaran, terutama siswa SMP. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang dijadikan sebagai sumber cerita. Dengan menentukan tema sebelum menulis teks, hal itu dapat memberikan batasan kepada penulis untuk membahas hal lain di luar tema yang menyebabkan cerita menjadi rancu nantinya. Tema teks cerpen yang dibahas pada materi ini adalah tentang percintaan, sesuai dengan topik yang telah ditetapkan sebelumnya. Intinya, dalam menulis teks cerpen nantinya, penulis tidak keluar dari zona tentang percintaan dan dipersempit lagi dengan topik secara spesifik. Judul merupakan bagian yang tampak dan menjadi bagian penting pada teks cerpen. Tanpa judul, teks cerpen tidak akan sempurna. Misalnya, judul yang ditulis "Rumah Bukan Tempat Untukku Pulang". Berdasarkan judul tersebut, pembaca pasti membayangkan bahwa penulis karangan cerpen tersebut sedang kecewa, tidak menemukan kebahagiaannya, benci terhadap situasi yang dialaminya, tidak menemukan tempat ternyaman, dan sebagainya. Selain itu, dengan judul tersebut, pembaca juga bisa langsung menebak bahwa isi karangan dari penulis adalah tentang kesedihan. Kerangka teks menjadi hal penting dalam menulis, termasuk menulis teks cerpen. Kerangka tulisan teks cerpen harus disesuaikan dengan struktur teks cerpen. Hal ini telah kita pelajari pada topik memahami teks cerpen. Struktur teks tersebut adalah yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan situasi. Yang kedua, munculnya konflik.
Yang ketiga yaitu klimaks atau masalah memuncak. Yang keempat adalah anti klimaks, masalah mulai menurun. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian. Dengan demikian, jumlah minimal teks cerpen adalah 1 halaman kertas folio. Setelah kita menyusun kerangka tulisan dari teks cerpen, sekarang saatnya mengembangkan kerangka tersebut menjadi tulisan atau teks lengkap. Revisi dapat mencakup penerapan ejaan bahasa Indonesia atau EB, diksi atau pilihan kata, kalimat, dan juga paragraf. Mungkin juga kita ingin merevisi isinya. Contohnya, ingin menambahkan dialog antar tokoh untuk mendukung tulisan kita, baik dalam struktur orientasi, konflik, klimaks, anti-klimaks, sampai ke penyelesaian. Itulah beberapa cara atau langkah yang dapat dilakukan untuk menghasilkan atau memproduksi teks cerpen. Semoga kamu dapat menulis teks cerpen dengan baik ya. Jika kamu masih belum paham mengenai bagaimana cara menulis teks cerpen dengan baik, silakan tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini ya. Sekian, kelompok 3 PIBA NS04 pamit undur diri. Semoga kita berjumpa lagi di video-video pembelajaran menarik lainnya. Seperti biasa, kami ucapkan terima kasih.